Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 56, Yun Feng, Anda tidak bisa menyentuh satu. Di masa lalu, keluarga Lin di kota Chunfeng sangat hidup. Lagi pula, meskipun kota Chunfeng tidak didominasi oleh keluarga manapun, semua orang tahu bagaimana keluarga Lin melakukan sesuatu. Mereka akan menjilat mereka kapanpun mereka bisa. Itu selalu baik untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga Lin. Namun, keluarga Lin tidak terlihat semeriah biasanya. Rumah besar itu luar biasa sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi tanpa suara, agak suram dan sangat sunyi. Bahkan para pelayan, yang biasanya sibuk di rumah keluarga Lin, tidak terlihat sekarang. Ada suasana sunyi dan tertekan di rumah kosong itu. Sementara itu, di kamar keluarga Lin, beberapa pria parubaya sedang duduk dengan wajah muram yang diselimuti awan petir sekarang. Ada semacam depresi, semacam kesedihan, di wajah mereka. Di aula utama ruangan, mayat tak bernyawa tergeletak di tanah. Itu adalah tubuh Lin Meng yang dipukuli sampai mati oleh Yun Feng. Saudara laki-laki, Yun Feng menyerang dan membunuh Xiao Meng. Aku harus mencabik-cabik kecil itu sampai berkeping-keping. Mata Lin Shen memerah sekarang. Matanya melebar, seolah-olah mereka melompat keluar dari rongga matanya. Dia melihat putranya yang masih berbicara dengannya kemarin. Saat ini, dia sudah berubah menjadi mayat yang dingin, dipindahkan kembali dari Institut Seni Bela Diri dengan menyedihkan. Hatinya terasa seperti disayat dengan pisau dengan kejam. Jika pemimpin keluarga Lin, Lin Kuan, tidak ada di sini, dia pasti sudah bergegas ke keluarga Yun dan mencabik-cabik Yun Feng. Lin Kuan tampak sangat canggung. Dia mengerutkan kening dan melihat mayat Lin Meng, yang berlumuran darah, di tanah. Ketika Lin Meng dibawa ke dalam sekarang, dia sangat terkejut sehingga dia merasa sedikit pusing. Itulah satu-satunya harapan keluarga Lin. Lin Meng, yang berada di puncak level 3, dipukuli sampai mati oleh seseorang. Lin Kuan juga sangat marah saat itu. Dia hanya ingin memotong orang yang membunuh Lin Meng berkeping-keping. Namun, ketika dia mendengar bahwa Yun Feng melakukannya, kepalanya langsung lega. Lin Kuan memang pemimpin keluarga. Kematian Lin Meng merupakan kehilangan besar bagi keluarga Lin. Ketika semua orang tidak bisa tetap tenang, dia menenangkan Lin Shen dan Lin Miao dan menahan kedua pria ini, yang sangat marah sehingga mata mereka merah, di dalam rumah. Saudaraku, apa yang masih kamu pikirkan? Pergi saja ke keluarga Yun. Kami hanya bisa melampiaskan kebencian di pikiran kami setelah membunuh semua anggota keluarga Yun. Lin Miao berteriak dengan wajah memerah dan terengah-engah seperti sapi. Melihat betapa menyedihkannya Lin Meng meninggal, kemarahan di benaknya membara dengan ganas gelombang demi gelombang. Lin Kuan mengerutkan kening dan duduk di kursi utama dengan tatapan canggung. Kedua saudaranya sudah sangat marah. Pada saat ini, dia tetap diam dan matanya hanya menatap mayat Lin Meng, tidak memalingkan muka untuk waktu yang lama. Saudaraku, katakan sesuatu. Apakah Anda takut pada seorang anak? Bahkan jika anak itu memiliki kemampuan yang hebat, lalu bagaimana? Saya tidak percaya bahwa dia masih bisa tinggal di kota Chunfeng tanpa mengkhawatirkan apapun setelah membuat marah keluarga Lin. Ya, saudara, Xiao Meng adalah satu-satunya harapan kami, tapi dia dipukuli sampai mati oleh Yun Feng begitu saja. Kita harus melampiaskan amarah kita padanya. Saudaraku, katakan sesuatu. Anda hanya perlu mengatakannya dan kami akan segera memusnahkan keluarga Yun. Kami tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi kali ini. Lin Shen dan Lin Miao memandang Lin Kuan, yang duduk di kursi utama, dengan kebencian di wajah mereka. Melihat dia tidak berbicara, mereka sedikit marah. Jika bukan karena mereka telah menjadi saudara selama bertahun-tahun, mereka berdua akan memusnahkan keluarga Yun sendiri. Lin Kuan mengerutkan kening lebih erat. Bibirnya bergerak sedikit dan matanya melirik kedua saudaranya, terutama Lin Shen. Akhirnya, dia berbicara dengan suara yang sedikit serak. Xiao Meng sudah mati dan kita harus membalas dendam untuknya. Anak dari keluarga Yun itu tidak bisa dibiarkan hidup. Kedua bersaudara itu langsung terlihat senang setelah mendengar itu. Mereka tidak sabar untuk bergegas ke keluarga Yun dan membunuh Yun Feng 1000, 10.000 kali, terutama Lin Shen. Semacam panas melonjak keluar dari mata merahnya. Dia akan mencabik-cabik Yun Feng dengan tangannya sendiri,
Tapi, Lin Kuan terus bergumam, yang membuat Lin Miao dan Lin Shen sedikit terkejut. Mereka menatap kakak mereka dengan bingung. Tapi apa? Lin Kuan melirik tubuh lemas Lin Meng di tanah lagi dan sedikit kemarahan melintas dengan tenang. Semua tulang di tubuh Xiao Meng hancur dan meridian Qi-nya patah. Jika Yun Feng dapat melakukan serangan seperti ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa meridian Qi-nya rusak? Lin Shen dan Lin Miao membeku. Mereka melirik tubuh Lin Meng lagi dengan sedikit keheranan di mata mereka. Mereka hanya fokus pada kebencian mereka dan benar-benar melupakan hal ini. Jika dia bisa membunuh Lin Meng, yang berada di puncak level 3, maka dia setidaknya harus memiliki kekuatan level 4. Memang benar Yun Feng membunuh Lin Meng. Namun, meridian Qi-nya rusak. Dilihat dari situasi saat ini, bagaimana mungkin? Anggota keluarga Lin tidak tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan. Yun Feng sudah menjadi eksistensi yang tidak bisa mereka pahami. Meskipun meridian Qi-nya rusak, kekuatan tubuhnya masih tidak lebih buruk dari para pejuang dengan level yang sama dan bahkan dapat bersaing dengan mereka yang memiliki level lebih tinggi. Mungkin, Lin Shen melebarkan mata merah darahnya dengan beberapa emosi, termasuk keraguan, keterkejutan dan kebencian, bergantian bolak-balik. Lin Kuan mengerutkan kening dan kelopak matanya sedikit turun, terlihat sedikit kelelahan. Ada kesalahan. Xiao Meng tidak merusak meridian Qi Yun Feng dan dia sudah melampaui level 4. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Kuan, Lin Shen dan Lin Miao langsung gemetar. Melampaui tingkat 4, Lin Kuan hanya di level menengah 4. Anak dari keluarga Yun itu sudah memiliki level yang lebih tinggi dari mereka. Lin Shen mengertakkan gigi dan bau amis masuk ke mulutnya. Aku tidak peduli. Bahkan jika aku harus membayar mahal untuk mempekerjakan seseorang, aku ingin kecil itu mati. Tubuh Lin Miao sedikit bergetar. Pikirannya yang panas juga sedikit mendingin. Jika Yun Feng sedikit pecundang, mereka tidak perlu takut, bahkan jika meridian Qi-nya tidak rusak, tapi sekarang, itu berbeda. Kekuatan Yun Feng sudah melampaui imajinasi mereka. Dia memiliki kekuatan setidaknya level 4. Mampu mencapai level seperti itu pada usia ini, dia memang luar biasa. Saudaraku, kita tidak bisa membuatnya tetap hidup. Kita pasti tidak bisa membuatnya tetap hidup. Lin Miao mengepalkan tinjunya dengan keras, membuat pembuluh darah biru meledak di punggung tangannya. Lin Kuan mengangguk dengan tatapan serius. Dia juga telah membuat semacam keputusan dalam pikirannya. Saat ini, itu bukan hanya tentang membalas dendam untuk Lin Meng lagi. Keluarga Lin tidak akan pernah membiarkan Yun Feng tumbuh. Mereka pasti akan menyingkirkannya dengan cara apapun. Tuan, kami punya tamu. Kepala pelayan keluarga Lin berdiri di luar pintu dengan ketakutan dan berteriak ke dalam ruangan dengan sedikit getaran dalam suaranya. Bab 57, Yun Feng, Anda tidak bisa menyentuh dua. Setelah mendengar itu, Lin Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua saudara laki-lakinya. Siapa yang akan mengunjungi keluarga Lin kali ini? Kami tidak melihat siapapun. Beritahu siapapun yang ingin berkunjung untuk kembali lagi nanti, tidak peduli siapa itu. Lin Kuan berteriak keluar dengan wajah dingin. Kepala pelayan segera tampak jauh lebih buruk. Dia menoleh ke samping sedikit dan melirik pria tua yang berdiri di sebelahnya. Dia kemudian tersenyum perlahan dan berkata lagi saat hatinya bergetar. Tuan, tamu ini berbeda. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan dengan jelas? Embusan angin menyapu dari dalam ruangan. Angin kencang membawa kekuatan prajurit tingkat menengah 4 dan pintunya langsung terbelah dua. Kepala pelayan menjadi pucat ketika dia melihat bahwa tubuhnya akan dihancurkan oleh pintu yang rusak. Pria tua yang terus tersenyum tipis di sebelahnya menggerakkan tangannya sedikit. Arus udara kemudian mengalir dan diblokir di depan kepala pelayan. Pintu yang akan menabrak kepala pelayan didorong oleh arus udara, jatuh ke tanah. Tuan Lin, mengapa kamu begitu marah? Pria tua itu berkata dengan lembut. Dia memasuki pintu di bawah tatapan takut kepala pelayan, tanpa menunggu izin Lin Kuan. Dia tersenyum lembut pada Lin Kuan di kursi utama. Pupil Lin Kuan menyusut tiba-tiba dan tubuhnya menegang. Lin Shen dan Lin Miao juga terlihat tegang. Lin Kuan perlahan berdiri dari tempat duduknya dan menangkupkan tangannya di tangan yang lain di depan dadanya di depan lelaki tua itu, tampak sedikit rumit dan memaksakan sedikit senyum canggung. Mayat Lin Meng memasuki pandangan Lin Kuan lagi dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit.
Pak, kepala sekolah dari Institut Seni Bela Diri, apa yang membawamu ke sini? Apakah Anda di sini untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Lin? Lin Kuan mendongak lagi dengan sedikit kebencian tersembunyi di matanya. Orang tua itu melirik Lin Meng di tanah, lalu sedikit menggelengkan kepalanya ke arah Lin Kuan dan menghela nafas, seolah dia merasa kasihan pada mereka. Lin Meng dan Yun Feng memiliki duel yang adil. Ketika salah satu dari mereka meninggal, pihak lain tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi, bagaimana saya harus memberi Anda penjelasan yang Anda bicarakan, Tuan Lin? Begitu tiga saudara laki-laki dari keluarga Lin mendengar itu, wajah mereka tidak bisa tidak menjadi lebih dingin dan mereka merenungkan sedikit dalam pikiran mereka. Orang tua itu melihat ekspresi mereka bertiga dan keganasannya sebagai prajurit level 6 dicurahkan diam-diam, membuat wajah tiga bersaudara dari keluarga Lin pucat. Apa maksudmu, Tuan Kepala Sekolah? Lin Kuan menggertakkan giginya dan nyaris tidak mengangkat tubuhnya. Namun, bagaimana prajurit level 4 seperti dia bisa melawan kekuatan prajurit level 6? Lin Sen dan Lin Miao sudah kewalahan dan berlutut di tanah. Lin Kuan bertahan sebentar, tapi kemudian mulai terengah-engah dan merasa lututnya melemah. Orang tua itu memandang tiga bersaudara dari keluarga Lin dari atas. Matanya yang tajam sangat jernih dan penghalang diam muncul darinya dengan tenang, seperti dunia yang menutupi mereka bertiga di atas kepala mereka. Saya di sini untuk memberikan nasihat kepada keluarga Lin. Yun Feng, kamu tidak bisa menyentuhnya. Wajah Lin Kuan dan saudara-saudaranya yang berlutut di tanah berkedut dan kedengkian muncul dari mata mereka. Lin Kuan mengerutkan kening saat dia mengangkat kepalanya dan melihat kepala sekolah Institut Seni Bela Diri di depannya. Kemarahan di benaknya tidak bisa ditekan dengan mudah, itu seperti gelombang yang mengamuk. Pak, kepala sekolah, apakah Anda melanggar aturan di sini? Institut Seni Bela Diri tidak pernah mengganggu pertengkaran antara keluarga di kota Chunfeng. Dan sekarang, kamu ingin terlibat juga. Alis kepala sekolah bergerak sedikit. Semua institut seni bela diri di Kekaisaran Karan memiliki satu aturan. Mereka tidak bisa terlibat dalam pertengkaran antar keluarga di kota mereka. Tujuan penetapan aturan ini adalah untuk memastikan keadilan dan keterpisahan institut seni bela diri. Bagaimanapun, siswa yang mendapat tempat rekomendasi di Institut Seni Bela Diri akan langsung diterima di Sekolah Dewa Perang, yang merupakan tempat di mana semua elit di Kekaisaran Karan berada. Jika Institut Seni Bela Diri berkolusi dengan keluarga yang kuat, kualitas bakat yang ditransfer ke Sekolah Dewa Perang tidak akan terjamin. Selain itu, jika Institut Seni Bela Diri dikendalikan oleh sebuah keluarga, para pejabat Kekaisaran Karan juga harus berhati-hati. Di bawah peraturan ini, Institut Seni Bela Diri harus mematuhi aturan dengan ketat dan menghindari pertengkaran keluarga. Tidak ada keluarga yang bisa mengancam Institut Seni Bela Diri juga, karena Institut Seni Bela Diri berada langsung di bawah Sekolah Dewa Perang. Di Kekaisaran Karan, tidak ada keluarga yang cukup bodoh untuk menantang otoritas Sekolah Dewa Perang secara langsung. Lagi pula, beberapa orang tua yang menjaga Sekolah Dewa Perang adalah orang-orang yang bisa mengguncang apa yang disebut keluarga besar hanya dengan menggerakkan alis mereka. Kepala Institut Seni Bela Diri di kota Chunfeng bisa datang ke keluarga Lin dan memberi mereka nasihat seperti itu. Secara teknis, itu tidak dianggap melanggar aturan. Namun, dia hanya memanfaatkan celah aturan. Lagi pula, apa yang dikatakan kepala sekolah jelas-jelas menguntungkan Yun Feng. Kepala sekolah juga telah memikirkannya. Dia tidak bisa melanggar aturan. Begitu dia melanggarnya, Institut Seni Bela Diri akan langsung dihukum oleh Sekolah Dewa Perang. Jadi, dia hanya bisa menggunakan identitas Institut Seni Bela Diri untuk menekan keluarga Lin dan membuat mereka berperilaku. Namun, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya keluarga Lin sangat membenci keluarga Yun. Bahkan dengan tekanan dari Institut Seni Bela Diri, keluarga Lin tidak akan mengabaikannya begitu saja. Kepala sekolah menatap mata ganas Lin Kuan dan saudara-saudaranya. Lebih baik baginya untuk menghibur mereka sedikit sekarang. Jika keluarga Lin benar-benar memberikan segalanya dan menyewa seorang master dengan harga tinggi untuk berurusan dengan Yun Feng, anak itu tidak akan mampu melawan master sejati tidak peduli seberapa luar biasa bakatnya. Dalam pikiran kepala sekolah, Yun Feng adalah seorang anak dengan bakat luar biasa, tetapi tidak memiliki pengalaman nyata di lapangan sama sekali. Namun, kekhawatiran ini tidak perlu. Yun Feng memang memiliki pengalaman dalam bertarung dengan binatang sihir yang bermutasi.
Bagaimana dia akan takut menghadapi beberapa tuan manusia? Saya sangat menyesal tentang Lin Meng, tetapi duel antara Lin Meng dan Yun Feng adil. Mei Bing adalah hakimnya. Setelah kepala sekolah selesai berbicara, alis Lin Kuan tiba-tiba berdenyut. Seluruh wajah Lin Shen menjadi gelap. Duel? Duel yang adil, bagaimana mereka tidak tahu? Bahkan jika itu duel, lalu bagaimana? Xiao Meng sudah mati. Satu-satunya harapan keluarga Lin. Berapa tahun dan berapa banyak energi dan uang yang harus dikeluarkan keluarga Lin untuk membuat Lin Meng lagi. Lin Kuan mengertakkan gigi dan berdiri dengan susah payah. Dia berkata dengan dingin kepada kepala sekolah Institut Seni Bela Diri, ini adalah urusan keluarga Lin. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Kepala Sekolah. Sudah lama ada perseteruan antara keluarga Lin dan keluarga Yun. Semua yang kami lakukan adalah tentang pertengkaran di antara keluarga kami. Jika Institut Seni Bela Diri memahami aturannya, Anda boleh pergi. Setelah kepala sekolah mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kesal. Dengan kekuatan prajurit level 6, dia bisa menjatuhkan ketiga keluarga Lin ini dengan satu serangan. Keluarga Lin tidak pernah menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap Institut Seni Bela Diri. Kematian Lin Meng membuat keluarga Lin benar-benar putus asa. Lin Meng sudah mati dan satu-satunya tempat rekomendasi dari Institut Seni Bela Diri juga berubah menjadi abu untuk keluarga Lin. Karena mereka tidak punya apa-apa lagi, mereka tidak perlu merendahkan diri di depan Institut Seni Bela Diri. Ada pemikiran di benak Lin Kuan dan saudara-saudaranya. Bahkan jika Kaisar ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikan mereka untuk memusnahkan keluarga Yun. Bab 58, Rencana Keluarga Lin. Kepala sekolah memandang mereka bertiga dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum dia berbalik dan pergi. Hanya ini yang bisa dilakukan Institut Seni Bela Diri untuk anak itu. Mereka tidak dapat ikut campur secara langsung dan tidak mungkin bagi mereka untuk menekan keluarga Lin dari samping sekarang, tetapi nasihatnya nyata. Bahkan dia tidak bisa mendeteksi kekuatan Yun Feng dengan kekuatan prajurit level 6, jadi bagaimana keluarga Lin bisa menghancurkannya? Kepala sekolah menggelengkan kepalanya sedikit. Keluarga Lin mungkin akan turun. Setelah kepala sekolah Institut Seni Bela Diri pergi, Lin Shen dan Lin Miao, yang berlutut di tanah, berdiri berantakan dengan bekas darah di sudut bibir mereka. Agar lutut mereka tidak mencapai tanah lebih awal, mereka menggigit lidah mereka dengan keras dan terus bertahan sampai sekarang. Persetan dengan orang tua itu. Kita tidak bisa menyentuh Yun Feng. Aku akan menyentuh itu. Lin Shen menatap ke arah di mana kepala sekolah pergi dengan mata cemberut dan berkata dengan kejam. Mata merahnya tampak agak menakutkan. Itu benar, kita tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana mungkin ada seseorang di kota Chunfeng yang tidak bisa disentuh oleh keluarga Lin? Lin Miao juga marah. Keluarga Lin keras kepala dan sombong. Di mata mereka, benar-benar tidak ada seorang pun di kota Chunfeng yang tidak berani mereka sentuh. Keluarga Lin bahkan bisa menyentuh keluarga Mei itu begitu mereka mengertakkan gigi. Saya tidak pernah berpikir Yun Feng akan bisa mendapatkan bantuan dari Institut Seni Bela Diri meskipun, Lin Kuan merenungkan dengan hati-hati dan mengatakan ini. Ketika Lin Shen mendengarnya, matanya menjadi lebih merah. Persetan dengan Institut Seni Bela Diri. Saudaraku, kita harus menyingkirkan itu. Jika tidak, dia akan menjadi bencana bagi keluarga Lin. Kilatan kekejaman melintas di mata Lin Kuan. Jangan khawatir, kita harus melenyapkannya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menjaga itu tetap aman. Institut Seni Bela Diri tidak dapat ikut campur dan keluarga Mei pasti tidak akan melakukan apa-apa. Keluarga Yun hanya memiliki 3 anggota. Yun Jing adalah prajurit level 5, Yun Sheng adalah seorang penyihir dan ada Yun Feng. Selama kita menanganinya dengan benar, jalan untuk keluarga Yun akan berakhir di sini. Setelah mendengar ini, Lin Shen dan Lin Miao terkekeh dengan tatapan menyeramkan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Kuan merenung sejenak dan sudah punya rencana di benaknya. Kali ini, kita akan melakukan apapun untuk memusnahkan keluarga Yun. Jangan tinggalkan siapapun, bahkan mayat mereka. Lin Miao, bawa sisa uang ke pasar gelap dan pekerjakan beberapa master. Lebih banyak lebih baik. Jika itu bisa mengalahkan Xiao Meng sampai mati, dia harus memiliki setidaknya kekuatan level 4. Anda harus menyewa master yang setidaknya level 5. Jika Anda bisa, akan lebih baik untuk menyewa yang di level 7.
Lin Kuan sangat teliti. Mempekerjakan prajurit setidaknya level 5 adalah langkah tanpa ampun. Keluarga Lin memberikan segalanya untuk memastikan bahwa Yun Feng mati kali ini. Lin Miao mengangguk. Kekejaman dalam pikirannya menjadi lebih kuat. Uang adalah sesuatu yang keluarga Lin tidak kekurangan. Sekarang Lin Meng sudah mati, keluarga Lin tidak memiliki energi dan uang untuk membuat Lin Meng lagi. Sejumlah besar uang yang mereka hasilkan berguna sekarang. Keluarga Lin tidak akan berhenti jika mereka tidak bisa memusnahkan keluarga Yun kali ini. Lin Shen, urus pemakaman Xiao Meng dulu, lalu kirim seseorang untuk mengawasi keluarga Yun. Pastikan kita tahu lokasi semua orang di keluarga Yun sepanjang waktu. Lin Shen mengangguk saat dia mengambil mayat Lin Meng di tanah dengan mata merah dan berjalan keluar dengan gemetar. Saudaraku, bagaimana kita harus mengatur majikan yang dipekerjakan? Lin Kuan memberikan senyum ganas dan sedikit kejahatan melintas di matanya. Bagi mereka menjadi dua kelompok. Kali ini, tidak ada anggota keluarga Yun yang bisa melarikan diri. Mereka menghancurkan harapan keluarga Lin, jadi aku akan melenyapkan keluarga Yun. Setelah Lin Meng meninggal dalam duel dengan Yun Feng di Institut Seni Bela Diri, berita itu menyapu seluruh kota Chunfeng seperti embusan angin. Kematian Lin Meng membuat semua orang di kota Chunfeng terkesiap. Keluarga Mei tentu saja sama. Ketika Mei Bing membawa berita itu kembali, para anggota senior Mei Bing hanya bisa menggunakan kata stun untuk menggambarkan perasaan mereka. Gadis dari keluarga Yun itu, Yun Feng, langsung membunuh Lin Meng begitu dia menyerang. Bagaimana keluarga Lin membiarkan dia lolos begitu saja? Kota Chunfeng tampak tenang di luar. Namun, semua orang tahu bahwa arus bawah telah berkumpul dengan tenang, menunggu waktu yang tepat untuk membentuk gelombang yang mengamuk. Jika ini terjadi di masa lalu, tidak akan sulit untuk meramalkan nasib keluarga Yun, tetapi sekarang berbeda. Mereka memiliki Yun Feng. Bahkan jika keluarga Lin mempekerjakan beberapa tuan, itu tidak berarti bahwa mereka dapat melukai siapapun di bawah tangan Yun Feng. Namun, jika keluarga Lin benar-benar mempekerjakan tuan yang sebenarnya, nasib keluarga Yun akan dalam bahaya. Yun Jing tentu mendapat kabar tentang Lin Meng yang dibunuh oleh putrinya juga. Setelah mendengarnya, Yun Jing memasang wajah datar. Yun Feng hanya berdiri di sana di depan ayahnya dengan tenang, tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa setelah dia membunuh Lin Meng, keluarga Lin akan membalas seperti orang gila. Namun, keluarga Yun tidak bisa ditekan di bawah kaki keluarga Lin. Keluarga Lin harus membayar semua yang mereka ambil dan semua orang yang mereka bunuh, mulai dari Lin Meng. Sedikit kekeraskepalaan muncul di wajah kecil Yun Feng. Dia, yang menyebabkan masalah, tentu saja yakin bahwa dia bisa menghadapinya. Dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Lin menyakiti rambut keluarga Yun lagi. Memikirkan apa yang mungkin dilakukan keluarga Lin, hati Yun Feng dipenuhi rasa dingin. Untuk tidak mengampuni siapapun. Kemudian, keluarga Lin juga harus siap untuk menghapus nama mereka dari kota Chunfeng. Yun Jing tetap diam dan menatap putrinya yang keras kepala yang berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya sedikit bergetar, bukan karena Yun Feng menyebabkan masalah besar dengan membunuh Lin Meng, tetapi bukankah meridian Ki putrinya sudah rusak? Bagaimana dia membunuh Lin Meng? Untuk Yun Feng yang meridian Ki-nya rusak, Lin Meng, yang berada di puncak level 3, seharusnya menjadi bahaya yang fatal. Yun Jing khawatir dan menyesal di dalam hatinya. Jika Yun Feng terluka lagi dalam duel ini, apa yang bisa dia lakukan? Menahan rasa sakit karena kehilangan putrinya lagi. Mengalami jenis rasa sakit yang merobek hatinya sekali lagi. Mata hitam Yun Jing telah mengamati tubuh Yun Feng dari atas ke bawah berkali-kali, seolah-olah dia masih belum bisa memastikan bahwa putrinya berdiri di sana tanpa cedera. Sementara Lin Meng yang bertarung dengannya sudah mati, tidak peduli berapa kali dia memeriksa. Feng, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Teriakan Yun Jing membuat Yun Feng mendongak kaget. Dia menatap ayahnya yang berwajah poker saat dia merasa bersalah dalam pikirannya. Salah? Apa yang dia lakukan salah? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yun Feng segera mengencangkan tubuh langsingnya dan menjawab kata demi kata. Dia menatap ayahnya yang cemberut dengan keras kepala dengan mata hitamnya. Bagaimanapun juga, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia lakukan salah. Yun Jing menatap mata hitam Yun Feng yang penuh dengan ketegaran dan ketegaran di hati keluarga Yun. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam-dalam.
Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan duduk di kursi dengan sedikit kelelahan. Feng, lain kali jangan sembrono. Bab 59, jujur tentang kekuatannya. Apa yang Yunjing katakan menanamkan kehangatan ke dalam hati Yun Feng yang terluka. Sudut mulutnya melengkung dan dia tersenyum manis. Dia tahu itu. Dia tahu bahwa ayahnya yang berwajah poker tidak mengkhawatirkan masalah keluarga Lin sama sekali, tetapi tentang dia, keselamatannya. Dalam benak ayahnya yang berwajah poker, tidak ada yang lebih penting daripada kedua anaknya. Jika dia dan kakaknya terluka, ayahnya yang cemberut pasti akan melawan dengan nyawanya. Ini adalah ayahnya. Ini adalah ayah yang sangat mencintainya. Kekhawatiran Yunjing membuat Yun Feng merasa sedikit malu. Dia begitu cemas hanya karena dia tidak jujur dengan ayahnya tentang kekuatannya. Namun, pada saat ini, begitu keluarga Lin memulai balas dendam mereka, ayahnya yang berwajah poker pasti akan mengirim dirinya sendiri untuk menghadapi mereka sendirian. Jadi, pada saat seperti ini, sudah waktunya baginya untuk memberitahunya tentang kekuatannya yang sebenarnya. Dia memikirkannya dan gelang itu segera muncul. Cincin kontrak merah tua yang tergeletak diam di gelang itu tampak tenang. Dalam sekejap, cincin kontrak muncul di tangan Yun Feng. 6 tanda api di permukaan cincin memiliki suhu yang sangat panas. Saat cincin kontrak muncul, udara di sekitarnya sedikit bergetar. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Yunjing sedang menundukkan kepalanya sekarang, jadi dia tidak melihat gerakan Yun Feng dan cincin kontrak yang merupakan simbol dari summoner sama sekali. Dia sedang berpikir dalam benaknya tentang bagaimana dia harus menghadapi rangkaian masalah yang mungkin muncul selanjutnya. Keluarga Lin pasti tidak akan membiarkan keluarga Yun lolos kali ini. Dia harus mengirim Yun Feng pergi secepat mungkin, Yun Seng juga. Jika keluarga Lin tidak dapat menemukan Yun Feng, mereka pasti akan menyakiti Yun Seng. Tidak peduli apa yang mereka lakukan padanya, tetapi tidak ada yang bisa terjadi pada kedua anaknya. Mendengar bahwa Yun Feng ingin mengatakan sesuatu padanya, Yun Jing tidak peduli sama sekali. Dia hanya menjawab dengan santai, tetapi masih memikirkan bagaimana dia bisa mengirim Yun Feng keluar dari kota Chunfeng tanpa diketahui oleh keluarga Lin dan bagaimana dia bisa memastikan bahwa Yun Seng bisa kembali dengan selamat dan pergi bersama Feng. Yun Feng melihat ekspresi cemberut dan merenung dari ayahnya yang berwajah poker. Dia tahu apa yang dia pikirkan tanpa menebak dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia ingin memberinya kejutan pada awalnya, tetapi entah kenapa itu terlalu banyak diencerkan. Dia sudah mengeluarkan cincin kontrak dan ayahnya yang cemberut bahkan tidak melihatnya. Api kecil, keluar. Yun Feng meletakkan cincin kontrak di jarinya dan 6 tanda api di tubuh cincin merah tua segera menyala. Seberkas cahaya merah gelap melesat keluar dari permukaan cincin, mendarat di sebelah Yun Feng. Itu berangsur-angsur berkembang menjadi sosok dan binatang ajaib level 6 yang sepenuhnya berwarna merah gelap, serigala awan api yang bermutasi, muncul pada akhirnya. Saat api kecil muncul, suhu di seluruh ruangan langsung meningkat banyak dan bahkan mulai sedikit terdistorsi. Yun Feng merasakan suhu yang meningkat, jadi dia berteriak pada api kecil yang luar biasa bersemangat di sebelahnya dengan suara rendah, "Kecilkan. Apa kau ingin membakar rumahku?" Yun Jing sudah bingung ketika Yun Feng meminta api kecil untuk keluar. Siapa api kecil? Kapan keluarga mereka memiliki orang seperti itu? Sebelum dia melihat ke atas, dia sudah memperhatikan perubahan udara di sekitarnya. Temperatur yang melonjak hampir membakar pakaiannya. Jika energi bertarungnya dari seorang prajurit level 5 tidak melonjak tepat waktu, Yun Jing akan terbakar oleh api. Perubahan mendadak itu membuat Yun Jing mendongak kaget. Namun, apa yang bahkan tidak bisa dia bayangkan adalah, bukankah serigala awan api berwarna merah gelap ini adalah binatang ajaib? Mengapa binatang ajaib muncul di rumahnya? Apa? Apa yang terjadi? Tuan, saya sudah bersembunyi untuk waktu yang lama. Betapa membosankan. Api kecil mengeluh dengan ketidakpuasan, yang membuat Yun Feng merasa sedikit menyesal. Karena dia menyembunyikan identitasnya sebagai pemanggil, api kecil juga disembunyikan. Dia tidak akan membiarkannya sampai waktu yang tepat. Sejak Yun Feng dikontrak dengan Little Fire, ini adalah pertama kalinya keluar. Jadi, masuk akal jika merasa dirugikan. Yun Feng mungkin adalah pemanggil pertama di dunia yang bisa membuat binatang ajaib sedih. Yun Feng tersenyum malu. Lagi pula itu salahnya.
Berhenti mengeluh. Saya tidak keberatan mengirim Anda kembali ke dalam. Petik 2. Begitu Little Fire mendengarnya, ia segera berhenti berbicara. Itu menggaruk lantai dengan cakar serigalanya dengan frustrasi dan menundukkan kepala serigalanya dengan perasaan bersalah. Apakah beruntung atau tidak beruntung telah mengontrak Master Genius seperti itu? Yun Feng menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan Little Fire dan tidak menyadari bahwa ayahnya yang berwajah poker telah dibekukan menjadi patung batu. Hanya ada satu kalimat yang berlarian di sekitar kepala Yun Jing, binatang ajaib, binatang ajaib, binatang ajaib, binatang ajaib. Putrinya di depannya sedang berbicara dengan binatang ajaib secara alami dan binatang ajaib itu menyebut Yun Feng tuannya. Hanya satu jenis orang yang bisa membuat binatang ajaib memanggil mereka guru, yaitu Feng, kamu. Yun Jing akhirnya menemukan suaranya lagi. Dia berdiri dari kursi dan menatap api kecil dengan mata hitamnya. Ada getaran kuat dalam suaranya. Apakah ini nyata? Apakah semuanya nyata? Yun Feng mendongak dan melihat kegembiraan ayahnya yang berwajah poker dan cara dia menatap api kecil dengan tegas. Dia tahu bahwa pasti ada gelombang yang mengamuk di hati ayahnya yang cemberut sekarang. Yun Feng mau tidak mau menjadi senang. Dia menegakkan punggungnya dan berkata dengan suara yang jelas dan cerah. Ayah, saya memenuhi harapan keluarga Yun. Aku seorang pemanggil. Seorang pemanggil. Suara jernih Yun Feng menghantam dasar hati Yun Jing, membuatnya bergetar hebat. Energi pertempuran di tubuhnya juga menjadi kacau karena kegembiraan seperti itu. Yun Jing terengah-engah dan menatap binatang ajaib di depannya saat dia mendengarkan apa yang dikatakan putrinya. Dia ingin mencerna berita yang membuatnya gembira. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak pemanggil legendaris dari keluarga Yun lahir? Beberapa abad. Setiap generasi keluarga Yun bermimpi memiliki pemanggil kedua. Ini telah menjadi impian dan harapan keluarga Yun selama ratusan tahun. Kelanjutan dari generasi ke generasi, kekecewaan dari generasi ke generasi, harapan dari generasi ke generasi, kegigihan dari generasi ke generasi. Tekad dalam tulang keluarga Yun mewariskan harapan mereka yang menjadi semakin lemah. Bahkan setelah kekecewaan terus-menerus, meskipun tidak ada pemanggil kedua lagi, api harapan kecil ini masih menyala dan diturunkan terus-menerus. Mata Yun Jing menjadi sedikit berkaca-kaca. Berita yang menyenangkan membuat pria parubaya yang selalu dingin ini sangat senang. Dia tidak bisa menahan emosi yang mengamuk di hatinya lagi. Dia awalnya menyerah. Dia pikir generasi ini tidak dapat memenuhi harapan keluarga Yun selama beberapa abad ini lagi. Namun, dia tidak pernah berpikir, seorang pemanggil, putrinya adalah seorang pemanggil. Babak 60, siap 1. Berita itu begitu tiba-tiba sehingga dia tidak akan percaya itu benar jika api kecil tidak berdiri tepat di depannya. Mengapa Yun Feng menjadi pemanggil? Mengapa mereka tidak bisa mendeteksinya dalam tes terakhir kali? Semua ini tidak penting lagi. Melihat kegembiraan di wajah ayahnya, Yun Feng berkata dengan lembut, Ayah, dia mengerti keheranan di hati ayahnya. Sebagai pemimpin keluarga Yun, beban berat dipikul ayahnya. Harapan memiliki summoner tidak diragukan lagi adalah yang terberat. Beberapa abad antisipasi membebani pundak ayahnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak emosional saat ini? Hebat, hebat, aku akhirnya memenuhi harapan leluhur keluarga Yun. Yun Jing bergumam saat air mata yang mengalir di matanya dipaksa kembali. Melihat tubuh langsing di depannya ini, putrinya, Yun Feng, rasa bangga yang kuat muncul dari lubuk hati Yun Jing. Little Fire melirik Yun Jing yang emosional dengan sedikit kebingungan. Di matanya, ayah Yun Feng, Yun Jing, hanyalah seorang prajurit level 5, seseorang yang bisa dikalahkannya dengan satu tamparan. Agak tidak terbiasa ditatap seperti ini. Ketika Yun Feng melihat bahwa ayahnya sudah tenang sejak awal, dia tersenyum lembut. Urusannya bukanlah prioritas saat ini. Ayahnya juga tahu bahwa keluarga Yun sedang menghadapi krisis saat ini. Keluarga Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan selama ini. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka memusnahkan keluarga Yun. Ayah, minta kakak pulang. Keluarga Lin pasti akan mengirim seseorang untuk berurusan dengannya. Sedikit penghargaan melintas di mata hitam Yun Jing. Sungguh menyenangkan melihat putrinya memikirkan apakah keluarganya aman atau tidak pada saat seperti itu. Feng, jangan khawatir. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ke Yun Seng. Dia mungkin akan kembali besok.
Yun Feng merenung dalam diam. Besok, dengan kecepatan keluarga Lin, mereka pasti akan mengumpulkan orang-orang mereka secepat mungkin. Jika kakaknya kembali besok, dia mungkin akan bertemu dengan keluarga Lin. Lalu, keselamatan kakaknya. Tidak, jika dia kembali besok, dia pasti akan bertemu dengan keluarga Lin. Setelah merenung sebentar, Yun Feng berkata dengan tenang. Yun Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengarnya. Apakah dia mengirim pesan terlambat? Dia sudah memberitahu Yun Seng dengan kecepatan tercepat, tetapi dibandingkan dengan keluarga Lin yang terburu-buru untuk membalas dendam, mereka akan lebih cepat. Aku akan pergi menjemput Seng sekarang. Yun Jing segera membuat keputusan, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya dan memasang senyum menenangkan di wajahnya. Dengan dia di sini, tidak ada yang bisa menyentuh ayah dan saudara laki-lakinya. Ayah, keluarga Lin pasti akan mempekerjakan beberapa tuan dan tuan ini akan dibagi menjadi 2 kelompok, satu untuk Anda dan saya, dan yang lainnya untuk saudara. Akulah yang membunuh Lin Meng. Target keluarga Lin adalah aku dan aku adalah orang yang paling mereka inginkan mati. Kelompok orang yang datang untukku mungkin akan menjadi kekuatan utama. Jika saya benar, hanya beberapa dari mereka yang akan dikirim untuk menyerang saudara. Jika Anda terburu-buru untuk bertemu dengan saudara laki-laki, keluarga Lin pasti akan siap untuk itu, atau bahkan mungkin lebih siap. Pada saat itu, segalanya akan menjadi sedikit rumit. Petik 2. Yun Feng menganalisis secara sistematis. Setelah mendengar itu, hati Yun Jing yang terburu juga menjadi sedikit tenang. Dia tidak bisa tidak melihat putrinya dalam cahaya yang berbeda. Kapan ini dimulai? Feng bisa mengaturnya sendiri dan bisa menganalisis situasi dengan tenang. Ada jejak kekaguman di mata Yun Jing. Yun Feng tidak banyak berpikir. Di bawah situasi saat ini, dia harus menghentikan kekuatan serangan terbesar dan dia tidak bisa membiarkan keluarga Lin melihat sesuatu yang aneh. Karena ini adalah permainan, dia mungkin juga menjadi pemain dalam permainan. Seng hanyalah penyihir level 2. Jika dia benar-benar bertemu dengan orang-orang dari keluarga Lin, aku khawatir, wajah Yun Jing menjadi gelap. Berdasarkan pemahamannya tentang keluarga Lin selama bertahun-tahun, mereka pasti akan mempekerjakan banyak master level 5, atau bahkan beberapa di level 6. Dia tidak perlu khawatir tentang Feng sama sekali sekarang, tetapi untuk Yun Seng, itu masih tidak yakin apakah dia bisa pulang dengan selamat. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh saudara. Kami berdua tidak bisa kemana-mana. Jadi hanya dia yang bisa. Yun Jing tersenyum sambil membelai kepala Little Fire. Yun Jing menatap api kecil dengan kaget. Meskipun itu adalah binatang ajaib yang dikontrak dengan putrinya, dia masih sedikit ketakutan, karena serigala awan api ini tampaknya berbeda. Ketika api kecil mendengar Yun Feng menyebutkannya, itu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Itu menghindari tangan Yun Feng yang membelai kepalanya, lalu mendongak dan menatap Yun Feng dengan mata serigala hitamnya. Jika itu benar, tuannya menginginkannya. Yun Feng melirik api kecil sambil tersenyum sambil meremas telinganya yang halus. Little Fire sangat patuh di depan Yun Feng. Bahkan ketika dia meremas telinganya, itu masih terlihat tidak berbahaya dan malah menunjukkan semacam kelucuan. Kamu benar, itu dia. Setelah Yun Feng selesai berbicara, mata hitam api kecil mau tidak mau melebar. Itu memandang Yun Feng seperti tidak bisa mempercayainya. Tuannya ingin dia menjadi pengawal. Sebagai binatang sihir yang bermutasi, ia harus menjadi pengawal dan orang yang harus dilindunginya bahkan bukan Yun Feng, tetapi penyihir level 2. Ini adalah semacam penghinaan. Ini adalah penghinaan total untuk itu. Api kecil terengah-engah melalui lubang hidungnya dan kilatan kemarahan melintas di mata serigalanya. Yun Jing segera memasukkan hatinya ke dalam mulutnya setelah melihat ini. Dia khawatir binatang ajaib ini akan membuka mulutnya dan menggigit putrinya. Namun, Yun Jing sepertinya lupa bahwa Yun Feng adalah seorang summoner. Api kecil hanya bisa mendengarkannya. Menolak untuk mematuhinya, bahkan tidak memikirkannya. Yun Feng menggelengkan kepalanya di Little Fire. Keganasan meledak dari mata hitamnya yang tersenyum, yang membuat api kecil bergetar. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Saat api kecil menatap mata Yun Feng, rambut di sekitar tubuhnya berdiri sedikit. Pada akhirnya, ia menggeram tak berdaya untuk menunjukkan bahwa ia akan mematuhi perintahnya. Yun Feng menepuk kepala Little Fire sambil tersenyum.
Langkah ini mengejutkan Yun Jing lagi. Pria parubaya ini masih belum terbiasa dengan interaksi antara Yun Feng dan Little Fire. Dia selalu khawatir bahwa Little Fire akan melakukan sesuatu pada Yun Feng. Yun Feng mendongak dan melihat ekspresi cemas ayahnya yang berwajah poker. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Ayah, api kecil akan memastikan keselamatan saudara. Ini adalah binatang ajaib level 6. Tidak peduli berapa banyak tuan yang disewa keluarga Lin, itu bisa membuat saudara tetap aman. Petik 2. Yun Jing tercengang lagi. Tingkat 6. Ya Tuhan, jadi, putrinya sudah mencapai level 6. Kejutan besar lainnya hancur. Yun Jing berpikir mungkin hari ini adalah hari yang spesial. Baginya, ini mungkin hari paling luar biasa yang dia alami selama bertahun-tahun. Bab 61, Siap 2. Api kecil menundukkan kepalanya. Berpikir bahwa ia harus meletakkan harga dirinya di sakunya untuk melindungi penyihir level 2, keganasan muncul di hatinya. Namun, itu harus mematuhi perintah Yun Feng saat ini. Itu membenci orang-orang dari keluarga Lin, yang membuatnya menggertakkan giginya. Jika bukan karena mereka, dia tidak perlu menurunkan dirinya untuk melindungi penyihir level 2. Tuan, bisakah saya membantai mereka? Keinginan untuk membunuh muncul dari mata serigala api kecil. Binatang ajaib pada dasarnya kejam. Selama periode waktu ini ketika tidak bisa keluar, api kecil telah menekan keinginannya begitu lama. Sekarang misi ditugaskan untuk itu, niatnya untuk membunuh sudah siap. Yun Feng tersenyum dingin saat mata hitamnya menjadi gelap. Tentu saja kamu harus membantai mereka. Jangan biarkan siapapun tetap hidup. Setelah mendengarnya, api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram dengan penuh semangat. Kekejaman dan kemarahan yang tersembunyi di benak manusia dan binatang ini secara bertahap menyebar. Hati Yun Jing bergetar. Putrinya berbeda sekarang. Yun Feng menjilat bibirnya dan mencicipi darah kering. Dia tidak suka membunuh, tetapi premisnya adalah bahwa tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya atau menyakiti keluarga Yun. Keluarga Lin, apapun cara yang Anda gunakan, tidak peduli master seperti apa yang Anda pekerjakan, saya pasti tidak akan membiarkan Anda kembali. Keluarga Lin, yang selalu arogan, di kota Chunfeng tiba-tiba menjadi jauh lebih berperilaku selama periode waktu ini dan mereka tidak melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Orang-orang di kota Chunfeng semua tahu sesuatu akan terjadi. Ini mungkin hanya ketenangan sebelum badai. Dalam beberapa hari ke depan, keluarga Lin akan mulai mengejar keluarga Yun. Perseteruan antara keluarga Lin dan keluarga Yun dalam beberapa abad terakhir mungkin akhirnya akan berakhir sepenuhnya dalam beberapa hari ini. Sejak kematian Lin Meng, Yun Feng tidak pernah pergi ke Institut Seni Bela Diri lagi. Dia pergi ke Institut Seni Bela Diri hanya untuk Lin Meng. Sekarang Lin Meng sudah mati, dia tidak punya alasan untuk kembali lagi. Kepala Institut Seni Bela Diri juga menyetujui langkah Yun Feng. Mempertimbangkan situasi keluarga Yun dan Lin saat ini, jika Yun Feng keluar sendirian, dia pasti akan berada dalam bahaya, jadi dia setuju bahwa Yun Feng tidak boleh datang ke Institut Seni Bela Diri. Zeran, yang mengkhawatirkan Yun Feng, juga cemas. Lagi pula, dia tidak bisa membantu sama sekali dengan levelnya saat ini. Pada akhirnya, dia tiba-tiba tercerahkan oleh sesuatu yang dikatakan gurunya. Jika kamu ingin membantunya, tingkatkan kemampuanmu sendiri. Begitu kamu memiliki kekuatan, kamu akan bisa berdiri di sampingnya. Ini tidak diragukan lagi memberi Zeran banyak motivasi. Meskipun Yun Feng tidak memberitahunya dengan jelas seberapa kuat dia sebenarnya, Zeran tidak khawatir Yun Feng akan terluka sama sekali. Tidak ada yang bisa menyakiti Yun Feng. Zeran tidak tahu mengapa, tapi dia berpegang teguh pada kepercayaan yang bisa diperdebatkan ini dengan kuat. Di bawah bimbingan gurunya, Zeran juga bekerja keras dan fokus berlatih. Pada malam hari, cahaya bulan bersinar dan hanya ada beberapa bintang. Bulan di langit memancarkan cahaya lembut yang menyedihkan, menyinari kota Chunfeng. Yun Feng mengucapkan selamat malam kepada ayahnya dan kembali ke kamarnya. Sementara itu, dia sedang duduk di tempat tidurnya dengan konsentrasi. Kekuatan mentalnya terus melonjak keluar dari tubuhnya dan secara bertahap menyelimuti seluruh rumah keluarga Yun. Bahkan penyusupan seekor kecoa tidak akan bisa lepas dari jangkauan deteksi kekuatan mental Yun Feng yang kuat. Nak, apakah kamu yakin orang-orang dari keluarga Lin akan datang malam ini?
Suara leluhur terdengar. Dia tidak peduli berapa banyak tuan yang disewa keluarga Lin. Lagi pula, dengan kekuatan Yun Feng saat ini, dia bisa bertarung dengan para master itu bahkan jika mereka berada di level 7, selama tidak ada master level 8 atau level 9. Selain itu, bahkan jika keluarga Lin punya uang, sudah cukup bagus untuk bisa menyewa beberapa master level 6, tingkat 7. Keluarga Lin masih belum memiliki status untuk mempekerjakan mereka. Yun Feng tersenyum dingin. Ayah sudah meminta kakak untuk pulang. Seperti yang diharapkan, saudara sebenarnya akan dalam perjalanan kembali malam ini. Bagaimana keluarga Lin tidak memikirkan itu? Jika mereka tidak bergerak malam ini, mereka tidak akan punya kesempatan. Bakso di bahu Yun Feng menggosok tubuhnya ke Yun Feng. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus seperti merasakan sesuatu. Itu melihat keluar jendela dengan mata raksasa seperti anggur. Yun Feng bangkit dari tempat tidurnya dan melihat keluar dengan mata hitamnya saat senyum dingin muncul di wajah kecilnya yang cantik. Sangat baik. Anda akhirnya di sini. Petik 2. Beberapa bayangan melintas dalam kegelapan tanpa suara, berlari menuju rumah keluarga Yun. Bayangan ini tidak membuat suara apapun. Mereka pikir tidak ada yang tahu mereka ada di sini. Namun, di bawah deteksi kekuatan mental Yun Feng, mereka telah terungkap. Yun Feng menganalisis mereka dengan hati-hati dan sudah memiliki gambaran singkat tentang level orang-orang yang datang. Ada total 7 orang, 4 prajurit tingkat menengah 5 dan 1 prajurit tingkat awal 6. 2 sisanya hanyalah prajurit level 3 awal. Senyum mengejek muncul di bibir Yun Feng. Lin Kuan cukup pintar. Dia bersembunyi di cangkang kura-kuranya sendiri dan tidak keluar, dan dia malah mengirim 2 saudara laki-lakinya ke sini. Lin Kuan memang pintar. Dia luar biasa teliti dan dia melakukan segalanya dengan hati-hati. Lin Kuan hanya berencana mengirim beberapa tuan yang mereka pekerjakan untuk penyerbuan ini, tapi Lin Sen dan Lin Miao bersikeras untuk ikut. Lin Sen berkata dengan mata merah bahwa dia ingin melihat Yun Feng dibunuh, untuk menghilangkan rasa sakit kehilangan putranya. Lin Miao juga marah dan bersikeras mengikuti mereka. Tidak ada gunanya tidak peduli apa yang dikatakan Lin Kuan, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka datang. Bukannya Lin Kuan tidak khawatir, tapi seharusnya tidak ada kecelakaan dengan tim yang terdiri dari 4 prajurit level 5 dan 1 prajurit level 6 di sana untuk membunuh Yun Feng. Bahkan jika 2 dari mereka dikirim untuk mengejar Yun Jing, 3 sisanya lebih dari cukup untuk membunuh Yun Feng. Kedua saudara laki-lakinya seharusnya tidak berada dalam bahaya bahkan jika mereka pergi ke sana bersama-sama. Jadi, Lin Sen dan Lin Miao, 2 prajurit level 3 awal ini, juga ada di sini. 7 orang datang jauh-jauh ke pintu keluarga Yun dan langsung berpisah menjadi 2 kelompok. 2 prajurit level 5 menengah, 1 prajurit level 6 awal dan Lin Sen bergegas menuju Yun Feng, sementara 2 prajurit level 5 yang tersisa dan Lin Miao berlari menuju Yun Jing. Yun Feng merasakan keempat orang itu bergegas ke arahnya dan rasa dingin di sudut bibirnya menjadi lebih kuat. Dia dengan lembut mendorong pintu terbuka dengan tangan kecilnya dan menatap beberapa orang, yang muncul di pintunya dan berencana untuk melakukan serangan, dengan mata hitamnya. Melihat ekspresi terkejut orang-orang itu, Yun Feng tersenyum sedikit. Kamu datang larut malam. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Petik 2. Pria jangkung pada tahap awal level 6 menjadi gugup. Dia segera mundur beberapa langkah, memperlebar jarak dari Yun Feng. Meskipun orang yang mereka hadapi adalah seorang gadis kecil yang bahkan belum berusia 10 tahun, mereka tidak berani melakukan kelalaian sedikit pun. Meremehkan musuh manapun sama saja dengan mengirim diri mereka sendiri untuk mati. Prajurit tingkat awal 6 dan 2 prajurit tingkat menengah 5 saling memandang, menyampaikan pesan. Gadis kecil ini sudah memperhatikan mereka sejak kedatangan mereka. Saat mereka muncul di keluarga Yun, dia sudah menangkap aura mereka. Rencana penyerbuan mereka gagal. Babak 62, awal pertarungan. Yun Feng, aku tidak percaya padamu, itu benar-benar sesuatu. Sebuah suara setan terdengar. Seorang pria dengan wajah pucat dan mata merah berjalan keluar, menatap Yun Feng dengan sedikit kegilaan di matanya, seolah-olah dia mencoba merobeknya berkeping-keping dengan tatapannya. Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya. Melihat ekspresi pria itu, tidak sulit baginya untuk menebak siapa dia. Selain ayah Lin Meng, Lin Sen, meskipun anggota lain dari keluarga Lin juga sangat membencinya sehingga mereka mengertakkan gigi,
seharusnya tidak ada orang lain yang menyimpan dendam seperti itu padanya. Keluarga Lin hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Anda menuai apa yang Anda tabur. Yun Feng menjawab dengan dingin dengan tampilan yang sangat acuh tak acuh. Dia tidak menganggap serius kemarahan Lin Shen sama sekali. Yang berlidah tajam, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Hanya hidupmu yang bisa memberiku kelegaan dari kematian Xiao Meng. Yun Feng tersenyum dingin. Hanya dengan kekuatanmu di level awal 3. Sedikit kemarahan melintas di wajah Lin Shen. Keluarga Lin selalu menjadi yang terburuk dalam hal kekuatan. Ini adalah fakta yang harus mereka akui. Tuan-tuan, turunkan ini. Keluarga Lin akan memberimu remunerasi ganda setelah itu. Begitu Lin Shen mengatakan ini, kilatan keserakahan melintas di mata semua orang. Keluarga Lin telah menawari mereka sejumlah besar uang kali ini, dan sekarang, mereka akan mendapatkan remunerasi ganda lagi. Ini benar-benar kesepakatan yang bagus. Keganasan mereka bertiga bangkit sekali lagi. Pria tingkat awal 6 itu melirik Yun Feng. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi level gadis kecil ini, dia hanya memiliki kekuatan paling banyak level 4, menurut keluarga Lin. Tidak mungkin dia memiliki level yang lebih tinggi. Jika dia sudah melampaui level 4, bagaimana dia masih berada di kota Chunfeng dengan bakat jenius seperti itu? Nak, jangan salahkan kami. Kami hanya dibayar untuk melakukan ini. Pria level 6 menjilat bibirnya dan tertawa kecil. Dua prajurit level 5 lainnya juga mengeluarkan senjata yang mereka bawa. Energi pertarungan level 6 dan level 5 mereka naik ke atas dan gelombang keganasan menyelimuti sekeliling. Lin Shen tidak tahan dengan kekuatan seperti itu sama sekali. Dia sudah melangkah keluar dari jangkauan pertempuran, menatap Yun Feng dengan kekejaman di matanya. Dia berpikir tentang bagaimana dia harus menyiksanya setelah dia ditangkap. Dia ingin menyiksanya dengan kejam sampai dia mati. Yun Feng melihat bahwa mereka bertiga telah mengerahkan energi bertarung mereka, jadi dia berjalan keluar dari ruangan perlahan dan menutup pintu dengan santai. Tubuhnya yang ramping berdiri melawan angin dan angin dingin malam menangkap rok Yun Feng. Melihat ekspresi tenang di wajah Yun Feng, pria level 6 awal tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Dia dihina oleh anak level 4. Dia kemudian segera berteriak pada dua prajurit level 5 di sebelahnya. Lakukan. Saat prajurit level 6 mengatakan itu, dua prajurit level 5 langsung melangkah maju dengan senjata mereka. Mereka bertiga berdiri di tiga sudut, menghalangi semua jalan keluar Yun Feng. Mereka bertiga saling berpandangan. Ketika prajurit level 6 membuat gerakan tangan, energi bertarung mereka meledak lagi dan mereka dengan ganas berlari ke arah Yun Feng. Ambil tebasanku. Prajurit level 5 di sebelah kiri berteriak dengan suara yang dalam saat pisau panjang di tangannya menembus udara, menebas langsung ke wajah Yun Feng dengan suara angin. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dan tersenyum tipis. Kekuatan tersembunyi di tubuhnya juga melonjak. Satu prajurit level 6 dan dua prajurit level 5, 3 lawan 1. Dalam pertarungan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Tanpa gerakan mewah atau teknik tempur yang luar biasa dan kuat, Yun Feng langsung menuju ke arah mereka seperti angin. Sama seperti ketika dia bertarung dengan Lin Meng, dia bergegas maju tanpa takut mati. Prajurit level 5 yang datang padanya tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya ketika dia melihat ini. Gadis kecil itu mengirim dirinya sendiri untuk mati secara sukarela. Lebih banyak energi bertarung dimasukkan ke dalam pisau panjang di tangannya dan dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Kegembiraan meledak dari matanya. Dia hanya menunggu penampilan Yun Feng yang berantakan setelah dia melukainya dengan tebasan. Tubuh ramping Yun Feng terus bergerak maju dan dia menyelinap ke depan prajurit level 5 seperti hantu. Sebelum pria itu bisa bereaksi dengan kecepatan seperti itu, dia melihat sepasang mata hitam dingin terpantul pada bilah pisau. Mata itu penuh dengan penghinaan dingin, seolah-olah dia adalah semut yang bisa diinjak sampai mati kapan saja. Setelah suara teredam dan suara tubuh dan tinju bentrok, tinju yang tampaknya kecil tiba-tiba meninju dadanya. Disitulah jantung merah darah, yang masih berdetak sebelumnya, berada. Puff! Prajurit level 5 langsung menyemburkan darah. Bahkan ada beberapa bagian dari beberapa organ. Dia menatap gadis dingin di depannya dengan wajah pucat saat pisau panjang di tangannya jatuh ke tanah tanpa daya. Dentang! Bang! Begitu pisau panjang mendarat di tanah,
Tubuh prajurit level 5 juga jatuh lemah tanpa tanda-tanda kehidupan. Murid dari prajurit level 6 tidak bisa membantu tetapi menyusut. Prajurit level 5 lainnya juga langsung bermandikan keringat dingin. Dia melirik Lin Sen yang bersembunyi jauh dan mengutuk Lin Sen dalam pikirannya dengan keras, "Persetan denganmu. Apakah ini hanya kekuatan level 4? Keparat, bagaimana prajurit level 4 bisa membunuh prajurit level 5 dengan pukulan?" Pukulan Yun Feng langsung membunuh seorang prajurit tingkat menengah 5, tapi itu bukan karena kekuatannya. Itu karena beberapa orang ini membuat prediksi yang salah sebelumnya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan musuh mereka, prediksi yang salah masih membuat mereka santai. Prajurit level 5 yang mati saat itu tidak mempersiapkan banyak untuk pertahanan, itulah sebabnya Yun Feng mengambil keuntungan dari itu dan langsung meninju dia sampai mati. Setelah membunuh salah satu dari mereka dengan pukulan, Yun Feng tidak melambat. Meskipun dia mengambil kesempatan untuk membunuh salah satu dari mereka secara langsung, itu tidak berarti dia bisa mengalahkan yang kedua begitu saja. Seperti yang diharapkan Yun Feng, setelah kematian prajurit level 5, dua orang yang tersisa langsung mengubah ekspresi mereka. Tidak ada jejak relaksasi yang baru saja mereka alami dan mereka sudah siap untuk bertahan. Begitu Yun Feng melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut mulutnya. Sepertinya dia hanya bisa menyerang secara diam-diam seperti itu sekali. Dua orang yang dia hadapi saat ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi, tetapi juga tidak sederhana. Tubuh Yun Feng bergegas ke depan dengan cepat dan dia juga mengayunkan tinju kecilnya tanpa ampun. Kekuatan tubuhnya yang kuat sepertinya memecah udara, mengenai dua prajurit yang tersisa secara langsung dengan suara angin yang hampir terdistorsi. "Hati-hati, gadis ini agak aneh." Prajurit level 6 berteriak dengan suara yang dalam. Prajurit level 5 memahaminya. Target Yun Feng adalah prajurit level 5 lainnya dan prajurit level 6 jelas menyadari niatnya. Dia menggerakkan tubuhnya ke depan dan menjulurkan tangannya dengan tiba-tiba. Energi pertarungan level 6-nya meledak, menghalangi pukulan keras Yun Feng. Bang! Tinju dan lengan saling bentrok. Yun Feng dan prajurit level 6 sama-sama mundur beberapa langkah. Kontak yang baru saja mereka lakukan telah membuat mereka berdua menyadari bahwa kekuatan pihak lain sebanding dengan kekuatan mereka sendiri.